Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Andini menghubungiku lewat pesan singkat. "Dimas, kalau kamu tidak ada acara, datanglah ke rumahku. Aku ingin mengobrol sebentar." Tulisnya. Aku sedikit terkejut. Kami memang sudah beberapa kali ngobrol di kantor, tetapi tidak pernah sampai berbicara lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk memenuhi undangannya. Aku merasa ini kesempatan yang baik untuk lebih mengenalnya. Setelah membereskan beberapa hal di rumah sewaan, aku bergegas menuju rumah Andini yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku. Rumahnya terlihat sederhana, namun nyaman. Taman depan rumah yang dihiasi bunga-bunga kecil memberi kesan hangat dan asri. Aku mengetuk pintu, dan tak lama kemudian Andini membuka pintu dengan senyuman. "Selamat datang, Dimas. Masuklah, aku sudah siapkan teh hangat," kata Andini sambil melangkah mundur, memberi ruang agar aku masuk. Aku mengangguk, sedikit canggung. "Terima kasih, Andini. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya agak aneh datang ke rumah orang setelah jam kerja." Andini tertawa kecil. "Tidak masalah, Dimas. Aku justru senang kamu bisa datang. Ayo, duduk." Setelah aku masuk, dia mempersilakan aku duduk di ruang tamu yang cukup luas. Ruangan itu dihiasi dengan perabotan kayu yang antik dan beberapa lukisan bunga yang cantik. Suasana di dalam rumahnya terasa sangat tenang dan penuh kedamaian. Andini kemudian menyajikan teh hangat dengan camilan kecil di atas meja. "Jadi, bagaimana hari ini? Kerjaannya lancar?" tanya Andini, duduk di kursi seberangku. "Alhamdulillah, lancar. Tapi agak capek juga, sih," jawabku sambil meminum teh. Aku senang bisa datang ke sini, meskipun agak canggung. "Ah, kamu tidak perlu merasa canggung. Ini hanya obrolan santai," kata Andini sambil tersenyum. "Kadang, di tengah pekerjaan yang sibuk, kita perlu waktu untuk ngobrol yang ringan, kan?" Aku mengangguk. Namun, meskipun suasana santai, aku merasa sedikit canggung. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada semacam ketegangan yang sulit dijelaskan. Mungkin karena ini pertama kalinya aku berada di rumah seorang wanita, terutama Andini, yang sudah lama hidup sendiri setelah kehilangan suaminya. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari, dan sesekali tentang kenangan Andini bersama almarhum suaminya. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba menunjukkan empati tanpa mengganggu privasinya. Dia tampaknya menikmati obrolan kami, tetapi di sisi lain, aku bisa merasakan ada jarak yang sulit dijembatani. Setelah beberapa saat, Andini berdiri untuk mengambil camilan tambahan dari dapur. Aku duduk sendiri di ruang tamu, mencoba menghilangkan rasa canggung yang tiba-tiba menyelimuti aku. Suasana sepi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Aku memandangi sekeliling rumah yang tampaknya penuh dengan kenangan. Ada foto-foto keluarga yang terpajang di dinding, dan beberapa buku yang tertata rapi di rak buku. Andini kembali dengan nampan berisi camilan kecil. "Aku tahu kamu pasti lapar setelah seharian bekerja," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih, Andini. Kamu baik sekali," jawabku sambil menerima makanan tersebut. Namun, meskipun obrolan kami berlanjut, aku merasakan ketegangan yang tidak bisa hilang begitu saja. Mungkin karena kami hanya berdua, atau mungkin karena aku merasa sedikit canggung berada di rumahnya yang penuh dengan kenangan. "Kadang aku merasa sepi di rumah ini, Dimas," Andini berkata tiba-tiba, memecah keheningan yang mulai terasa aneh. "Meskipun aku sudah terbiasa hidup sendiri, ada saat-saat ketika rumah ini terasa begitu hampa." Aku merasa sedikit terkejut mendengar perkataannya. "Aku bisa mengerti, Andini. Tapi, sepertinya kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi itu, kan?"
Andini menatapku sejenak dengan senyuman yang sedikit pahit. Aku hanya ingin merasa tidak sendirian. Kadang, kita butuh seseorang untuk berbicara, bukan? Aku mengangguk pelan. Ya, tentu. Semua orang butuh teman, bahkan di saat-saat yang sulit. Ada keheningan yang cukup lama setelah itu. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan Andini juga terlihat tidak terburu-buru melanjutkan percakapan. Aku merasakan suasana semakin canggung, dan aku mulai merasa seperti tidak tahu bagaimana melanjutkan obrolan kami. Aku tidak ingin membuat Andini merasa lebih tertekan, tetapi juga merasa harus menjaga suasana tetap nyaman. Terkadang, aku merasa rumah ini terlalu besar untukku sendiri. Andini melanjutkan, kali ini dengan suara lebih pelan. Dulu, rumah ini penuh dengan tawa, tetapi sekarang hanya tinggal kenangan. Aku bisa merasakan kedalaman perasaan yang ada di balik kata-katanya. Mungkin ada baiknya kamu mencoba mengundang teman atau keluarga untuk datang berkunjung, Andini, supaya rumah ini tidak terasa terlalu sepi. Andini tersenyum tipis. Mungkin kamu benar, tapi kadang, aku merasa seperti ini sudah cukup. Aku terbiasa dengan kesendirian. Aku tidak tahu harus merespon bagaimana. Walaupun Andini tampak kuat di luar, aku bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang belum dia ungkapkan. Kami berdua terdiam sejenak, masing-masing terjebak dalam pikiran kami sendiri. Maaf, Dimas. Aku tidak bermaksud membuat suasana menjadi canggung, kata Andini akhirnya, setelah beberapa saat. Terkadang, aku terlalu banyak berpikir. Aku tersenyum, mencoba mengurangi ketegangan yang ada. Tidak apa-apa, Andini, aku mengerti kok. Namun, meskipun aku mencoba untuk melanjutkan percakapan dengan santai, aku tetap merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku merasa semakin canggung berada di rumahnya yang sepi, dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa aku harus segera pergi. Ada perasaan tidak nyaman yang mengganggu, meskipun Andini selalu berusaha menunjukkan keramahan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mengakhiri pertemuan itu. Terima kasih sudah mengundang aku, Andini. Aku senang bisa mengobrol denganmu, kataku sambil berdiri dari kursi. Andini mengangguk dan berdiri untuk mengantarku. Terima kasih sudah datang, Dimas. Maaf kalau suasananya terasa sedikit canggung. Aku tersenyum, mencoba mengurangi ketegangan di antara kami. Tidak masalah, Andini. Aku mengerti. Aku melangkah keluar dari rumah Andini dengan perasaan yang bercampur aduk. Meskipun kami berbicara dengan baik, aku merasakan ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Suasana canggung yang mengisi ruangan itu meninggalkan kesan yang dalam di pikiranku.